oh nggak apa-apa kalau gurunya ngajarin saya begini, ayo Bu, saya viralkan. Akibatnya timbullah budaya yang bergeser, jadi etika moral yang agak turun. Kayaknya sekarang ini zaman jagoan semua gitu. Iya, merasa gitu. kayak udah hebat gitu ya? Iya, sebenarnya dia merasa jagoan juga belum tentu Mbak, kalau dia adu, ayo 1 lawan 1 juga berani. Gitu. Dan belum tentu di rumah juga bersikap seperti itu. Ya. Halo Sobat JP Pod, jumpa lagi di program Jawa Pos Podcast bersama DPRD Provinsi Jawa Timur. Masalah pendidikan kesehatan ini selalu menjadi trending topik, mengingat ini berkaitan langsung dengan masyarakat yang kerap kali mendapatkan sorotan dan perlunya menjadi perhatian khusus kita bersama. Dan pada podcast kali ini saya mengundang salah satu narasumber dari Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur yang kebetulan beliau adalah seorang dokter yang pastinya akan lebih paham, lebih menjiwai dengan tema apa yang akan saya bahas pada podcast episode kali ini, yakni terkait dengan berkaitan dengan kriminalitas anak dan juga bullying. Ini sebenarnya bisa di-screening. Kenapa sih kasus bullying selalu menjadi dan hampir ada di setiap lingkup pendidikan? Bagaimanakah proses screening, edukasi seperti apa yang penting? Apakah perlu adanya cek kesehatan, psikotes atau merupakan atau seperti cek kesehatan mental sejak dini untuk mengetahui bagaimana kondisi psikis anak ini? Langsung saja kita sapa. Salam sehat Dr. Ben. Salam sehat Mbak Ben. Dan tetap energik ya di tengah kesibukan ya. Wah, hari ini pontang-panting lah pokoknya. akhir tahun, banyak sekali keluh kesah, apalagi habis reses ya Dok ya. Habis reses, tadi ke Spanor, tadi lihat sekolah rakyat di Bangkalan, lalu kita harus menyapa teman-teman pemirsa daripada Jawa Pos TV. Jawa Pos TV. Oke, Dok, ini kan berkaitan dengan kemarin dan sampai dengan saat ini, selain soal bencana alam yang menjadi sorotan, ini kasus saya katakan bukan lagi bullying ya, tapi sudah menjuru ke kriminalitas pada anak, karena tidak hanya bullying, melainkan kasus-kasus penculikan ini juga ada. Tapi lagi-lagi nih, yang menjadi sorotan utama adalah kemarin terjadinya bom. Ini menjadi kasus baru mungkin ya, aksi nekat yang hampir mendekati angka kasus kriminalitas. Dok, sebenarnya ini kan kasus bullying ini hampir selalu ada, Dok. Proses screening seperti apa sih, Dok, sebenarnya? Sosialisasi mungkin sudah cukup dilakukan, sudah masif, edukasi sudah masif. Apakah perlu, Dok, dilakukan untuk cek kesehatan pada anak-anak gini, Dok? Selain kesehatan umum, apakah psikis perlu, Dok? Ya, jadi sebelum kita mengomong apa yang harus kita lakukan, maka kita harus memahami tema ini adalah gangguan jiwa itu apa sih, gitu. Dan apa ciri-ciri awal daripada gangguan jiwa dini, gitu ya maksudnya dari awal. Jadi tapi mohon maaf saya potong, gangguan jiwa bukan berarti segmentasinya mereka gila, bukan ya, kan, Dok? Bukan. Oke. Ya. Jadi kita tahu dulu kita belajar bahwa kita harus tubuh, jiwa harus sehat, termasuk pikiran kita. Dan salah satu dari teman-teman Freud itu, dia mengembangkan ada namanya ego, superego, dan id. Jadi setiap manusia itu ada ego, superego, dan id. Ego itu ya diri dia. Ego itu bentukan diri dia. Superego itu apa? Peraturan, agama, keadaan sosial masyarakat dalam keluarganya. Nah, itu superego. Jadi pada saat ego ini mau keluar menjelekkan orang, menghina orang, memarahi orang, ada yang namanya superego memberitahu, jangan ya. Itu melanggar secara hukum. Itu nggak boleh secara agama, nggak boleh loh. Jadi penunjang lingkungan. Betul. Selain itu menurut Freud itu ada namanya id. Id itu adalah nafsu binatang. Oke. Nah, antara nafsu binatang ini dengan superego yang aturan, agama, sosial masyarakat, begitu ya, keluarga, ini akan selalu membentuk menjadi suatu ego. Kalau
dia punya aturan rule, dia memahami agamanya dengan baik, dia segala macam, maka begitu nafsu binatangnya mau keluar, nggak boleh. Oke. Ini mau keluar, nggak boleh, begitu. Tapi kalau super egonya nggak mampu menahan id-nya, ya akibatnya keluarlah ego yang salah tadi. Ego yang menghina orang, mencaci orang, memukul orang. Karena Sok jagoan itu. ya, sok jagoan semua keluar. Nah, itulah yang disebut id-nya itu binatangnya, nafsu binatangnya, itu yang keluar lebih besar daripada super ego. Nah, sekarang ini yang jadi masalah semuanya Mbak, sebenarnya media-media ataupun begitu mudahnya kita menjaring suatu hal. Tadi di sekolah rakyat misalnya saya sampaikan, bapak-bapak, anaknya bapak ibu semua yang dari tidak mampu ini, dia dipilih. Kan kalau bisa masuk sekolah rakyat, daripada mereka putus sekolah, akhirnya mereka dikasih laptop, dikasih makan, terpilih ini. Nah, kadang-kadang zaman sekarang, kalau dulu, kalau saya misalnya kuku saya panjang begini, ditepuk-tepuk, pakai penggaris, dipukul. Kita menganggap bahwa itu bagian dari memberitahu super ego bahwa kita salah. Dan kita harus bentuk disiplin kita, agar kita dapat kehidupan yang akan datang dengan tantangan dan segala macam, kita udah mentalnya kuat. Oh, kalau saya dipukul, bukan saya dijahati oleh gurunya, dipukul, tapi adalah diberitahu ini tidak boleh. Jadi kita akan hidup dengan lebih tertib. Ya kalau kamu nggak mau dipukul, ya kamu tidak boleh pukul tangan ya, maksud saya penggaris ya, bukan pukul tonjok begitu gitu. Nah, itu kamu berarti mesti gunting kuku. Oh, kalau kamu tidak buat PR, kamu nanti waktu dulu saya dijemur misalnya, dikeluarkan dari kelas dulu, suruh buat begitu. Itu bukan menghina, tetapi itu bagian disiplin. Nah, yang terjadi sekarang ini adalah apa-apa mereka mengikuti media-media. Oh, aku harus gini. Oh, Pak Guru membullying saya. Sehingga guru-guru menjadi takut mengajarkan bahwa ini nggak boleh. Akibatnya timbullah ego yang demikian luasnya yang terbentuk dari id ini. Oh, nggak apa-apa kalau gurunya ngajarin saya begini. Ayo Bu, saya viralkan. Ayo Pak, saya viralkan. Akibatnya timbullah budaya yang bergeser, jadi etika moral yang agak turun, degrade mereka, turun ke bawah. Begitu. Nah itu yang diemankan. Nah itu dari sisi sana. Makanya mental seseorang paling penting dibentuk adalah oleh keluarga dan agama. Itu adalah sosial terdekat. Begitu ya, sosial terdekat. Kalau keluarganya, kenapa Dek, kamu pulang ke sekolah kenapa? Oh, itu tadi habis dimarahin gini-gini nih sama temanku, dibilang jelek atau apa. Udah Dek, nggak apa-apa, begitu. Walaupun kamu jelek, kata teman-temanmu, tapi menurut ibu bapak kamu luar biasa. Kamu hebat. Biar aja orang bilang kamu jelek, bodoh atau apa, tapi kamu di keluarga, kami menganggap kamu adalah orang yang hebat. Nah, itu membuat mental dia jadi kuat terhadap bully-bully. Kalau mereka tidak bisa menahan bullying ini, hinaan-hinaan ini, akibatnya mereka gangguan mental. Mulai terbentuk. Nah, akhirnya terjadi yang seperti tadi cerita tadi, sampai ada yang membunuh ataupun menciptakan bom begitu ya, karena dia lihat di YouTube apa lihat di mana, wah ini ku kasih pelajaran pada mereka. Misalnya begitu. Jadi itu yang salah. Makanya di sini juga saya mau sampaikan ada beberapa ciri-ciri awal. Bukan yang berarti dia gangguan jiwa dulu loh, begitu. Tapi deteksi dini. Oke. Deteksi dini. Misalnya apa? Dia jadi mudah marah. Misalnya apa? Dia mudah putus asa. Misalnya apa? Dia rendah diri. Misalnya apa? Dia merasa cemas. Misalnya apa? Dia merasa khawatir berkelebihan. Nah, hal-hal itu merupakan deteksi dini dari orang tua atau guru melihat itu. Jadi kalau ada murid yang tiba-tiba kok dia rendah diri, dia jadi cepat tersinggungan, dia cepat mudah marah, dia ada kecemasan begitu, takut ini, begitu ya. Ada fobia ke tempat tertutup, dia takut begitu. Ke tempat tinggi
dia takut begitu ya. Nah, intinya ada perubahan ya, perilaku ya, Dok? ya. Nah, itulah yang deteksi dini bahwa anak itu sudah mulai ada cemas yang berkelebihan, was-was yang berkelebihan. Nah, melanjuti pertanyaan dari Mbak Ven, kalau ada orang yang ada indikasi dini seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Ya tentu kita berkoordinasi sama psikolog atau psikiater. Orang yang dibawa ke psikolog atau psikiater itu sekali lagi, ini bukan artinya orang gila. Ini mesti masyarakat pahami begitu. Kalau saya stres daripada saya salah langkah, saya konsultasi sama psikolog. Itu artinya saya bukan gila. Begitu. Jadi kalau orang datang ke rumah sakit jiwa menur misalnya, itu bukan berarti wah dia gila tuh masuk ke menur, gitu. Bukan itu. Bukan berarti gila, tapi dia lagi konseling. Dia lagi minta pendapat orang lain. Apakah aku begini, apa yang harus kulakukan? Kalau aku begini, apa yang harus kulakukan, tindakan apa? Begitu. Ini namanya konseling. Dan menurut saya, setiap orang pasti, yang tadi teori yang tadi saya bilang, teori Freud itu bahwa setiap orang itu punya id, ego, dan superego. Berarti tinggal menjaga keseimbangan. Kalau orang itu memang menjaga, ini nafsu binatangku salah, begitu. Ya clear, berarti dia bisa memprotek diri dia. Tapi kalau dia tidak bisa, begitu ya, nah terjadilah mulai pergeseran kepada yang salah itu. Nah, dengan dia berkonsultasi pada psikolog ataupun psikiater, maka diharapkan membalikkan kembali kepada rule-nya, begitu. Pak, teman-teman saya pada ngerokok. Kalau saya nggak merokok, katanya saya banci. Di mana nih, Pak? Oh jangan, kamu nanti merokok malah ketergantungan gini-gini. Wah, teman-teman saya pada dugem minum-minum. Di mana, Pak? Kalau tanya kalau saya nggak begitu, saya katanya anak kampung, Pak. Begitu. Jangan, kamu nggak usah begitu. Itu nggak benar, begitu. Nah, yang menasihat ini seharusnya keluarga. Yang menasihat ini seharusnya keluarga. Tapi apakah keluarga juga ada waktu untuk menasihatin? Kadang-kadang sibuk juga, sehingga dia butuh pihak ketiga. Pihak ketiga yang memberikan arahan, bimbingan yang tepat. Gawatnya kalau dia ketemu pihak ketiga temannya yang suka dugem, maka kan ngomongnya udah nggak apa-apa. Ini zaman 2000 lebih, bos, begitu. Jadi jangan kamu ikut-ikutan ini. Udah, akhirnya konselingnya bukan konseling yang tepat pada orang yang tepat, maksud saya, malah konselingnya itu terjadi kian menjerumuskan. Betul, yang tambah menjerumuskan. Dok, ini hal-hal seperti ini yang menjadi kewaspadaan adalah di lingkup pendidikan. Nah, pola-pola seperti ini mungkin hampir ada, tapi 0,0% ya, Dok ya. Mungkin ada sekolah yang sudah menyediakan tempat konseling, tidak hanya BK tapi juga konseling. Padahal dengan kondisi saat ini perlu, ada nggak sih, Dok, kayak gitu? Perlu. Tadi saya baru dari Semanor Sidoarjo. Sekolah olahraga Sidoarjo gitu ya. Di situ saya sampaikan bahwa kebetulan saya mimpin rapat pada saat itu, jadi saya sampaikan bahwa bukan hanya fisik, wah olahraga kan, wah lari dikasih fisik, tapi psikologisnya juga harus dites. Dites itu maksudnya kamu masuk Semanor ini emang keinginan kamu atau bukan? Kamu ada jenuh gak? Setelah misalnya dia ikutin atlet apa gitu ya, misalnya atlet renang misalnya begitu. Kamu jenuh gak di atlet renang? Jangan-jangan dia udah jenuh, hanya terpaksa dia melakukan itu. Nah, kalau hal-hal yang terpaksa kan kita tahu prestasinya hilang. Begitu kan? Jadi perlu ada bimbingan psikologis di tingkat pendidikan untuk supaya mental anak-anak ini sedini mungkin juga dia dipersiapkan untuk jangan terlalu menyimpang, apalagi tadi konsultasi pada pihak-pihak yang salah. Jadi lebih memberikan, sebenarnya lebih memberikan wadah bagi mereka yang mungkin punya keluh kesah atau masalah di lingkup pendidikan, tapi ada wadahnya tersendiri. Betul. Yang lebih tepat gitu ya, Dok ya. Dok, tapi kalau misalkan dengan adanya ruang konseling khusus nih, Dok, apakah juga itu nanti akan juga berdampak untuk bisa menekan yang dijelaskan dokter itu,
jiwa-jiwa, ya mohon maaf, liarnya, kesok jagoannya, bagi yang niat melakukan, tapi bagi korbannya sendiri itu lebih welcome, terbuka ketika nanti di rumah itu jarang ketemu orang tua, nggak bisa ada tempat curhat. Cukup membantu nggak dok kira-kira kayak gitu dok? Sebenarnya membantu, makanya kan tadi saya bilang yang ciri-ciri saya sebutkan tadi, dia rendah hati, mudah tersinggung dan segala macam. Tadi saya sebutkan, mestinya itu jadi indikator awal. Indikator awal kalau di kelas ada murid yang kelihatannya menyendiri terus, dia itu kelihatannya diam, terlalu diam, begitu. Nah, mestinya itu jadi sinyal bahwa kamu kenapa, gitu. Nah, guru itulah yang mestinya memperhatikan hal itu. Oke. Dia ajaklah mereka. Makanya kan dulu kan ada istilahnya apa di sekolah itu semacam bimbingan ya, gitu. Nah, entah bimbingan rohaninya, entah apa. Nah, disitulah dimasuki bahwa hal ini tidak boleh, hal ini tidak boleh. Nah, kalau dilihat semakin error, ya tadi dikonseling. Mestinya supaya tidak menyolok, jangan dia sendiri yang dikonseling. Misalnya beberapa orang, begitu. Karena kadang-kadang kan bocor juga nih. Misalnya Mbak Fen dikonseling, begitu. Saya tidak, misalnya gitu. Nah, jadi nanti kan pertanyaan kelasnya, Mbak Fen itu dikonseling kenapa ya? Wah, jangan-jangan dia gangguan jiwa, gila, tambah minder ya. Oke. Nah, jadi kalau mau bikin suatu tes psikologis, ya tes aja satu kelas. Nanti ada beberapa yang nilainya Pasti akan terlihat ya? ya akan terdeteksi. Nah, berapa orang yang nilainya jelek ini seolah-olah ini kayak ulangan aja, bukan soal jiwanya, bukan kayak ulangan aja. Yo, berapa orang dipanggil, kenapa nilainya kok jelek? Seolah-olah ngomongin nilai. Tapi sebenarnya nilai itu kan menunjukkan seberapa problematik stresnya dia, gitu ya. Jadi dilakukan psikotes, begitu ya ceritanya. Strateginya ya agar anak itu mungkin tidak merasa semakin minder dan menjadi olok-olok. Sejauh ini pernah tahu ada nggak dok itu diterapkan? Selain sekolah-sekolah olahraga, maksudnya sekolah-sekolah umum gitu. Ya, Formal. kalau tipe kampus banyak ya, kita juga sering ya. Nah, tapi kalau mulai dari misalnya SMP, SMA, begitu, menurut saya belum berjalan maksimal ya. Oh, berarti ada? Ada. Nah, mestinya sekarang ini, kemarin itu hari HIV ya Mbak ya. Tapi saking saya sibuk, saya pengen diminta bicara satu TV, saya nggak bisa itu. Sebenarnya kita mendapat kabar yang mengerikan Mbak. Mengerikan itu di SMP dan SMA. Tanpa disebutkan namanya? Iya. Itu sudah mulai terjadi HIV di level mereka. Begitu. Nah, kenapa? Ya kembali ini tema kita nih sebenarnya. Sekolah itu mungkin malu mengenalkan sex education. Ini alat produksi begini, kamu gini, kamu hati-hati nggak boleh gini, malah kalau mau gini, kamu bisa hamil. Mestinya diberitahu secara rule, aturan yang sebenarnya, gitu benar. Malah kalau dia bertanya ke temannya tuh jadi masalah besar. Oke, kalau temennya itu ya itu seperti dicontohkan itu tadi menjerumuskan. Jadi kalau ditanya ini, Mbak, misalnya Ben, organmu kayak apa? Organmu kayak apa Ben? Wah, itu kan jadinya temanya udah tema ngaco tuh. Apalagi dia belajar dari YouTube. Oh begini, oh begitu, oh bisa begini, bisa begitu, tanpa dia paham resiko dan dampaknya. Sehingga sangat menyedihkan ya, HIV itu bisa ditemukan di level SMP atau SMA. Menurut saya menyedihkan sekali. Jadi maksud saya dengan adanya globalisasi, lalu segala sesuatu bisa kita lihat di HP, maka menurut saya psikologi, artinya kejiwaan itu harus benar-benar diperhatikan. Sex education juga mesti harus diperhatikan, supaya generasi muda kita ini tidak bertanya atau belajar dengan sesuatu yang salah. Alah, pakai narkoba nggak apa-apa, hisap-hisap sedikit aja. Nah, jadinya kecanduan. Oke. Jadi itu yang mesti ada bimbingan di tiap sekolah. Kalau dulu kan, kalau menurut saya bimbingan rohani itu pasti ada ya. Hari Jumat bimbingan ini, tokoh agama datang.
Nah, selain itu menurut saya udah mulai mesti lebih masuk lagi untuk kayak psikologinya harus dites, pendidikan lain-lainnya yang rawan di masyarakat harus diberikan. Apalagi kalau sekarang eranya short video aja yang bikin. Dok, sejauh ini dulu-dulu itu sering kali loh ada lembaga pendidikan yang selalu bekerja sama, entah itu baik dari lembaga untuk BNN, nah kepolisian untuk edukasi-edukasi bahayanya narkotika, bahayanya ugal-ugalan. Ini kan sebelumnya sudah berjalan, namun kalau misalkan cek kesehatan, saya baru mendengarkan info hanya sekedar cek kesehatan pada umumnya aja, misalkan Cek kayak fisik lah, gitu ya. yang umum lah. Tapi kalau secara sampai psikologis itu mungkin hampir tidak ada, hanya sekolah-sekolah tertentu ya dok ya. Ya. Kalau dianggap perlu, apakah ini kan juga berkaitan nanti dengan program tertentu dan Betul. berkaitan dengan anggaran dok? Itu kan nggak murah sih kok. Kurikulumnya itu mesti diperbaiki. Oke. Kalau di sekolah rakyat itu setahu saya seluruhnya itu udah ada awalnya udah dibimbing oleh psikolog. Oke. Awalnya. Oke. Mungkin mereka menganggap kan sekolah rakyat ini mohon maaf sekali lagi, sekolah rakyat ini kan untuk desil 1 dan 2. Artinya mereka-mereka yang dalam tanda kutip kurang mampu atau tidak mampu. Sehingga perlu dibimbing supaya mereka tidak minder. Mereka-mereka itu. Jadi di sekolah rakyat itu sudah ada kegiatan itu. Jadi di screening di awal ya untuk mengetahui. Ya dibimbing sekalian. Gitu. Nah, untuk menguatkan mental mereka karena mungkin ada beberapa dari mereka yang minder tadi. Saya dari orang nggak mampu di mana ini di mana itu. Gitu. Nah, makanya untuk sekolah-sekolah yang swasta maupun negeri itu menurut saya perlu juga digiatkan kembali seperti tadi. Soal anggaran kita ini DPR ini selalu memberikan peluang pada sekolah-sekolah untuk membuat budgeting apapun dalam tanda kutip memang bermanfaat buat anak-anak sekolah. Jadi sebenarnya budgeting bisa. Nah, terus menurut saya lulusan psikolog itu kan juga banyak. Oke. Kalau narkoba itu kan kita tinggal ngomong sama BNN atau kepolisian minta tolong. Mereka kan ada bagian untuk masyarakat, gitu ya, bimbingan masyarakat, BIMAS. Itu kan bisa masuk dijadwalkan. Nah, menurut saya sebenarnya asal dikoordinasikan itu dengan baik bisa. Kerjasama ya dok? Kerjasama. Oke. Mungkin ada kampus-kampus psikolog atau kedokteran minta bantuan, begitu ya. Jadi bukan berarti harus anggaran sekian besar, enggak. Yang penting antar institusi ini berkomunikasi sama institusi. Oke. Nah, enggak kan kayak dokter-dokter muda misalnya, mereka kan ditempatkan kan yang mau ngambil spesialis misalnya, mereka harus dipraktek di rumah sakit Dr. Sutomo, rumah sakit UNER misalnya begitu ya. Kan nggak ada skala juga yang lulusan psikiater ini juga ditempatkan ada jadwal misalnya. Bulan ini di sekolah ini. Sehingga kalaupun ada 365 hari, begitu kan, artinya kan bisa 365 sekolah. Apalagi kalau satu hari bisa 2 sekolah atau 3 sekolah, gitu kan. Berarti bisa 700 sekolah, gitu. Dari diganti dengan itu. Jadi kerjasama itu yang penting. Dan menurut saya sebenarnya psikolog-psikolog itu dan terutama dokter ya, kami sudah dilatih, seringkali kami bilang bahwa kami terlatih untuk menolong sesama. Gitu. Jadi mestinya kalau pegang prinsip, uang itu nomor kesekian. Nomor satunya itu adalah berfungsi menolong sesama. Begitu. Nah, jadi sebenarnya kalau pagu ya bisa, jadi artinya pagu kita juga siapkan, lalu kerjasama dengan universitas psikolog ataupun rumah sakit ataupun kedokteran bisa dijalankan, bekerja sama dengan bimas-bimas dari Polda ataupun dari Polres dan segala macam untuk ikut serta dalam membimbing, itu bisa dilakukan. Yang penting kurikulum ini mulai seperti podcast kita hari ini. Harapan kami yang membuat kebijakan-kebijakan ini mulai ngerti bahwa
psikiater atau psikolog ini merupakan hal penting dalam sekolah gitu, sejak awal seperti yang kita terapkan di sekolah rakyat begitu ya. Oke. Nah, tapi kita juga harus mengedukasi masyarakat dan juga teman-teman yang ada di lingkup pendidikan nih, Dok. Jangan sampai dengan adanya seperti itu terus ada teman-temannya yang nilainya jelek terus dibully. Apa yang menjadi tujuan untuk screening ini seharusnya untuk membasmi bullying. Ya. Jangan sampai apa yang menjadi hasil ini menjadi stigma negatif dan branding baru. Ya. Nah, ya ini juga perlu penggodokan yang lebih nih, bagaimana dinas terkait, mungkin sekolahan maupun pihak-pihak terkait dalam merahasiakan caranya, pola untuk pengobatannya, screeningnya. Iya. Kan juga perlu juga ya, Dok ya. Tapi kalau dengan kondisi saat ini sebenarnya harus segera dilakukan nggak sih, Dok? Sebenarnya harus, karena tadi pergeseran etika itu udah bergeser. Ya, moral etikanya itu udah bergeser gitu maksud saya. Jadi itu harus segera mungkin gitu ya. Padahal kalau di era kita dulu, zaman dulu masih, saya sama dokter masih tua dokter, tapi masih waktu saya sekolah itu kan nggak boleh bawa handphone, Dok. Sekarang kok sepertinya sudah dibebas liarkan. Mohon maaf kalau memang kalau salah ya, ataukah hanya di sekolah-sekolah tertentu yang di... Ya mungkin mestinya sih tetap biar nggak mengganggu, dia dimatikan, ditaruh dalam tas, istirahat baru boleh nyalakan, mestinya kan begitu kan ceritanya. Nah kalau langsung ditaruh loker, takutnya kan memang harus hati-hati juga ya. Nah, takutnya kalau nggak hati-hati bisa hilang, bisa apa, masalah baru lagi. Tapi maksimal pada saat pendidikan HP itu mestinya dimatikan. Nah dimatikan pun itu kalau ada aturan begitu pun kan, Mbak Fen, orang itu kan kadang-kadang, ayo kita misalnya lagi ngomong begini, Dok matikan HP, yakin saya matikan atau tidak? Nah, itu kan maksudnya begitu. Jadi artinya... Makanya ada istilah pinteran malinge. Jadi dibilang siswanya suruh matikan, ternyata dia nggak matikan. Gitu. Nah itu yang mesti diperhatikan bahwa hal-hal tersebut begitu. Jadi sebenarnya begini, kalau soal disampaikan bahwa jangan sampai kalau nilainya yang jelek atau ditemukan ada suatu dysfunction awal gitu ya, lalu dia dibully lagi gitu. Yang perlu saya sampaikan di media Jawa Pos TV ini, tadi kan saya udah jelaskan, semua orang, jadi semua itu punya 3 faktor tadi, id, ego, dan super ego. Semua orang. Jadi hal ini artinya bisa mengenai semua orang. Resiko ini bisa terjadi pada semua orang, begitu. Hanya tinggal bagaimana dia mengontrol super egonya lebih kuat daripada nafsu binatangnya. Godaan sekarang ini kan terlalu ngeri, Mbak, begitu. Sulitnya cari uang itu menyebabkan orang berani berbuat apapun tanpa malu, begitu sebenarnya. Nah, jadi artinya ini harus benar-benar dikontrol oleh super ego. Super ego yang paling benar itu awalnya ya di keluarga dan di agama. Super ego pertama. Baru luas ke tetangga, ke sekolah, ke pabrik, kantor, misalnya begitu ya. Nah, jadi siapapun dia tidak perlu malu kalau ternyata dia mulai ada istilahnya gangguan awal atau gangguan dini daripada kejiwaan. Dia nggak perlu malu. Malah dia semakin malu, dia semakin salah bertanya, itu malah bisa menyebabkan dampak yang lebih fatal. Coba kita mendoktrin diri bahwa ketika kita konseling itu berarti kita itu hebat. Karena kita sudah berusaha keras untuk agar kita tidak menjadi orang yang dikontrol oleh super ego kita yang berujung merugikan orang lain dan menyakiti kita. Gitu ya. Seharusnya dengan kita harus menanamkan diri bahwa konseling itu adalah hal yang paling istimewa. Karena itu salah satu bentuk kita melawan agar tidak ada lagi terjadinya kekerasan. Betul. Terus lagi, Dok, ini paling penting lingkungan sekitar nih. Budaya sosial yang sering FOMO, Dok, ikut-ikutan olo-olo. Ini kan paling penting nih, Dok. Nah, kalau kita ngomong di lingkup pendidikan ya bagaimana peran sekolah itu memberikan support, edukasi, dan lebih peduli. Dan lebih awareness lagi kepada semua siswanya kan juga penting, Dok. Bisa jadi nih sebelumnya korban-korban bullying ini sudah melakukan
konseling atau curhat ke guru atau ke siapa yang lebih bukan teman lagi tapi tidak digubris yang berujung kalau nggak sing reken sih ya wes lah. Kan bisa jadi juga kayak gitu, Dok. Ya, jadi beberapa waktu yang lalu saya menonton TikTok, tapi saya tidak tahu yang benarnya apa. Begitu. Jadi diceritakan di TikTok itu anak-anak muda naik sepeda motor mengudak mobil yang dicurigai anak murid SMA itu, yang ngudak juga anak SMA juga. SMA itu dengan pacarnya melakukan sesuatu di mobil. Oke, yang baru-baru ini viral ya. Diudak sampai mobilnya terbalik. Begitu dibuka, ternyata pada saat dibuka mobilnya semuanya pakai baju resmi. Nggak ngapa-ngapain, begitu maksud saya. Nggak ada yang terbuka, nggak ada yang apa, baik lakinya maupun perempuannya, begitu ya ceritanya. Nah, kadang-kadang saya lihat itu yang tadi saya bilang, Mbak, budaya etikanya bergeser. Iya. Mereka meniru, oh di situ begini, begitu. Jadi di asosiasi mereka boleh lakukan itu, padahal salah. Begitu kan? Kalau menganggap di mobil itu ada sesuatu yang nakal atau mesum atau apa, kan mestinya kalau kita dulu kan, Mbak, kita melapor kepada kepala sekolah, melapor guru-gurunya, untuk guru, coba lihat tuh di mobil benar gak, begitu kan? Bukan dikejar-kejar dengan menunjukkan bahwa kayaknya sekarang ini zaman jagoan semua gitu, Pak. Iya, iya. Merasa gitu. kayak udah hebat gitu ya. Iya. Nah, dan ya sebenarnya dia merasa jagoan juga belum tentu, Mbak, kalau dia adu, ayo satu lawan satu juga berani, begitu. Dan belum tentu di rumah juga bersikap seperti itu. Ya. Nah, budaya ini yang memberitahu itu kamu salah. Mestinya kamu melapor kepada polisi, RT, RW, ataupun guru di sekolah. Itu bukan langsung kamu kejar-kejaran pukul mobil, pukul ini. Nah, siapa yang mau membimbing mereka? Padahal semakin ada di TikTok seperti itu, apalagi viral, Semakin liar nih iya, komennya. semakin orang mikir, oh, kalau gitu aku boleh lakukan itu. Padahal itu salah. Begitu. Nah, akibatnya ya semakin liar, semakin macam-macam, dan yang itu tadi saya bilang, akhirnya budaya kita ini, yang budaya Indonesia yang toleransinya tinggi, sopan santunnya tinggi, bisa terkikis nih. Apalagi netizen ini banyak sekali asal komen tanpa tahu kronologi, asal jeplak aja ya kan ya. Betul. Istilahnya kalau kita lihat, wah ini kok mak-mak Facebook Melayu merene gitu dong, karena Betul. asal-asalan ya. Pentingnya media massa yang harus bisa memberikan edukasi positif. Betul. Gitu. Oke, dokter. Adakah garis ini apa nih? Bagaimana nantinya strategi pemerintahan atau instansi terkait khususnya DPRD, Komisi E dalam bukan membasmi, mungkin nggak bisa dibasmi, tapi setidaknya meminimalisir agar tidak semakin banyak lagi hal-hal bullying di sini. Ya walaupun tidak tahu ya, apakah semoga tidak banyak di Jawa Timur. Kalau ngomong tidak ada nggak mungkin ya, Dok ya. Semoga tidak banyak dan tidak sampai nekat kayak gitu. Jadi satu, kita sedang bikin perda, Mbak. Perda kekerasan. Ya, itu kekerasan itu bukan hanya rumah tangga, tetapi kekerasan itu berdampak pada anak-anak, artinya nanti hubungannya dengan seluruh sektor, termasuk sektor pendidikan ini. Jadi peranan DPRD, satu, membuat perda. Nomor dua, seperti yang Mbak bilang, budgeting. Kita buat juga. Nah, yang ketiga yang kita harus sama-sama berbicara ke pusat adalah buatlah kurikulum yang baru diupdatekan dengan situasional sekarang. Artinya bimbingan yang kayak tadi psikologi, psikiater maupun bimbingan sexual education itu mulai dimasukkan dalam kurikulum untuk menambah wawasan daripada mereka melakukan hal-hal yang salah. Nah, untuk masyarakat janganlah ikut-ikutan viral-viral yang belum tentu benar. Begitu. Tren-tren itu direnungkan, dipikirkan apakah itu tren-tren itu memang tren yang benar atau tren yang berdampak negatif. Sehingga masyarakat, keluarga, netizen dimanapun bisa mengontrol, begitu ya.
benar yang Mbak bilang, netizen ini izin tidak boleh terlalu mudah menjudgment. Oh begini-begini, pasti ini begini. Begitu. Misalnya wajahnya itu wajah kriminal, penjahat, preman. Ternyata hatinya baik, kan belum tentu. Begitu maksud saya. Jadi jangan menjudgment seseorang itu hanya dari luarnya saja. Malah yang terjadi sekarang ini penampilannya itu rapi dan segala macam, tapi kelakuannya terjadilah pembunuhan-pembunuhan di mana. Oh, iya benar sekali. Nah, itu malah yang kita harus hati-hati. Jadi netizen diharapkan dalam menilai sesuatu bijak dan masing-masing keluarga coba menjaga keluarganya masing-masing supaya tidak terkontaminasi hal-hal yang negatif. Oke, ada lagi dok yang mau disampaikan? Cukup. Oke, ya memang benar sekali seperti tadi dokter bilang, intinya kita apapun kalau kita menyadari bahwa ada sedikit perubahan atau kita ada keluarga kita yang sedikit mengalami perubahan, konseling itu bukan menjadi sebuah aib atau hal yang negatif, melainkan kita harus menanamkan itu sebuah kebanggaan kita agar kita tidak menjadi jati diri yang lebih buruk ya dok. Ya, betul. Bagi masyarakat pun khususnya netizen ini jangan sekali-sekali asal ikut komen hal-hal yang tidak tahu. Coba deh kita berpikir bagaimana jika itu adalah salah satu sanak saudara kita. Betul. Jika itu adalah diri kita, apa rasanya kita kalau tiba-tiba di seperti itu? Janganlah ya, agar tidak memperburuk kondisi dan memperkeruh keadaan. Kita sama-sama harus menjaga perdamaian, ya kan? Screening bersama agar lebih damai, lebih tidak ada lagi kekerasan, khususnya di lingkup pendidikan. Saya Nurul Faini beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di podcast berikutnya. Dipersembahkan oleh